Balik lagi di Mas Aryo channel terus belajar, terus tumbuh. Kita para pemilik warung, pemilik toko itu seringkali merasa khawatir, merasa was-was kalau ada usaha yang sama dekat di tempat usaha kita. Lokasinya berdekatan dengan kita. Baik kita yang udah duluan, kita udah buka, terus ada misalnya tetangga mau buka atau siapa mau buka di dekat kita, atau kita yang mau buka di satu lokasi terus di situ sudah ada pedagang lain yang sejenis. Kalau kita sedang dalam perjalanan keluar kota misalnya gitu ya, itu kita sering lihat ya di pinggir jalan gitu ada pedagang berjejer-jejer, ada pedagang buah misalnya, pedagang buah semua. Kalau di daerah Jogja itu ada pedagang salak ya salak semua teman-teman, sampai beberapa ratus meter berderet-deret itu ya. Kalau di daerah Purworejo ada dawet, nah itu juga berjejer-jejer, banyak pedagang yang sama di situ. Nah, kenapa mereka tidak takut saling bersaing? Padahal mereka jualannya sama di lokasi yang sama. Mereka justru memilih untuk bikin warung berjajar-jajar di situ. Nah, model seperti itu disebut sebagai Hotelling's Model of Spatial Competition. Nah, ini dalam bahasa Inggris teman-teman. Kalau merepotkan nggak usah diingat-ingat teman-teman. Itu judulnya ya, itu namanya. Yang penting isinya teman-teman. Ini merupakan salah satu model marketing juga. Jadi ini memang dibuat bukan sebuah kebetulan gitu ya. Ya memang ada sih mungkin beberapa yang kebetulan, tapi kalau menggunakan model marketing seperti ini artinya sengaja dibuat seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga sudah sering dan banyak bahkan ya kalau kita cermati gitu di daerah sekitar kita. Cuman kita mungkin nggak ngeh ya, nggak menyadari gitu. Contoh aja di pasar tradisional. Kalau kita belanja ke pasar itu kan dibagi blok-blok ya. Nah, misalnya blok A, B, C, D gitu. Nah, nanti pedagang sayuran ada di satu blok. Nah, satu blok itu kan isinya pedagang sayuran semua teman-teman. Mereka jualannya berjejer-jejer juga, dagangannya sama semua. Nanti ada blok pakaian, di situ juga toko pakaian semua. Barang dagangannya juga sama di satu lokasi yang sama. Nah, itu salah satu contoh teman-teman. Kemudian di tempat wisata juga, kalau kita masuk ke tempat wisata, kita mau cari makan, itu pusat kulinernya nanti ditempatkan di tempat tersendiri dan mereka nanti berjejer juga di situ teman-teman, berdekatan antara satu sama lain. Warung Bu Ana, warung Bu Ani, ada warung mie ayam, bakso, bubur apa semua berjajar di satu lokasi, satu kawasan yang sama gitu. Nah, terus kalau toko kelontong gimana? Toko retail gitu. Kalau toko retail kita lihat Alfamart dan Indomaret teman-teman. Mereka juga kalau nggak seberangan jalan ya sebelahan gitu ya. Mereka berusaha saling nempel satu sama lain. Nah, ini artinya mereka juga menggunakan model pemasaran atau model marketing yang sama. Nah, kalau belum puas teman-teman dengan contoh yang barusan, kita ambil contoh lagi yang satu kampung teman-teman. Saya yakin kalian juga pasti pernah dengar ada yang namanya kampung batik, kampung bakpia gitu misalnya, atau kampung apalagi yang satu kampung itu semua pekerjaannya sama, produk yang dihasilkan sama. Nah, bayangkan teman-teman kalau kita kadang bersebelahan atau berhadapan satu lokasi dengan satu dua pedagang sudah merasa bingung gitu ya, sudah merasa was-was tersaingi. Nah, ini satu kampung teman-teman. Nah, menarik kan? Kenapa mereka jualannya malah berdekatan begitu di satu lokasi yang sama? Bukankah pertanyaannya yang sering ini menciptakan persaingan yang jauh lebih ketat karena semakin banyak pedagang di situ, yang jualan makin banyak. Apalagi kalau yang kasusnya adalah barang dagangannya sama ya, kayak di tadi contoh misalnya di blok sayuran gitu ya kan, pedagang sayur semua isinya. Nah, jadi kalau dalam model strategi ini persaingan itu sudah dianggap wajar, sudah dianggap lumrah. Kenapa begitu? Karena dalam dunia dagang yang namanya persaingan itu sesuatu yang sudah pasti ada. Nah, jadi mau kita hindari dengan cara apapun itu tidak akan bisa. Ditunda bisa, dihindari sebentar bisa, tapi tidak akan bisa dihindari selamanya teman-teman. Ibaratnya gini, kalau kita mau buka usaha yang tidak ada saingannya gitu ya. Ini contoh yang lebay gitu ya. Mungkin orang akan bilang ya buka usaha di tengah hutan sana. Kalau di tengah hutan kan kamu sendirian, nggak akan ada saingannya di sana. Oke, betul. Tapi kalaupun benar-benar kita buka usaha di tengah hutan dan ternyata ada yang beli dan ternyata laku, cepat atau lambat
Kira-kira akan ada saingannya? Enggak, pasti ada teman-teman. Jualan dimanapun, di tengah hutan, di puncak gunung, kalau jualan di situ tuh laku, pasti akan ada orang lain yang merasa, oh ya aku juga pengen jualan di situ. Jadi sudah tidak bisa dihindari teman-teman. Makanya dalam model marketing tadi itu ya, Hotelings Model of Spatial Competition, nah seperti namanya competition, jadi berkompetisinya itu lebih melihat pada keunggulan, bukan lebih kepada persaingan. Nah sekarang kita lihat ya, keunggulannya apa saja, kelebihannya apa saja kalau usaha kita berdekatan dengan pedagang lain. Nah yang pertama teman-teman, persaingannya ini justru akan lebih terjaga dan terkontrol. Karena biasanya kalau sudah ada beberapa pedagang, apalagi mereka saling kenal, jualannya juga sama, itu satu yang jelas ada keseragaman, yang kedua bisa jadi ada kesepakatan. Ini juga umum, kesepakatan antar pedagang, misalnya soal harga. Kalau contoh warung makan gitu ya, di tempat wisata, bakso rata-rata di situ 10.000 akan 10.000 semua, kalau 15.000 juga 15.000 semua. Itu contoh teman-teman. Soal jam buka tutup juga bisa, misalnya kesepakatan kita buka jam 8, jadi jam 8 buka semua, nanti jam 5 tutup semua, misalnya seperti itu. Nah dengan begitu persaingannya sendiri jadi tidak terlalu mencolok teman-teman, tidak terlalu barbar gitu istilahnya ya. Jadi lebih terkontrol, dan biasanya kadang-kadang pedagang juga membuat seperti ya semacam paguyuban gitu ya. Kalau di pasar contohnya itu ada kayak paguyuban pedagang pasar dan sebagainya. Nah jadi kalau misal ada pedagang lain yang tahu-tahu mau ikut nimbrung, tidak semudah itu Ferguson gitu. Jadi nggak mudah, mereka harus izin dulu ke paguyuban, harus mengikuti tata aturan. Misal pun diizinkan, lokasinya tentu tinggal sisanya, misalnya di sebelah pinggir atau diletakkan di mana, kemudian nanti ada kesepakatan dan sebagainya. Nah itu membuat persaingan di dalam berdagang di lokasi itu lebih terjaga dan lebih terkontrol. Terus yang kedua teman-teman, lebih menarik banyak pembeli. Nah kok bisa? Nah ini dia, pedagang yang banyak dan sudah terkonsentrasi di satu tempat gitu ya, udah dikumpulin di situ, itu lebih menarik pembeli untuk datang karena pembeli lebih mudah untuk mencari, bahkan menemukan ya toko yang diinginkan. Misalnya kita mau pergi ke toko baju, nah kalau kita pergi ke pertokoan yang isinya toko baju itu kan lebih mudah teman-teman. Kalaupun kita punya langganan, kita tinggal datang ke toko yang biasa kita beli ke situ. Nah kalau toko itu kebetulan sedang tutup, mungkin sedang pergi keluar kota, lagi healing, lagi liburan, atau sedang apa dilalah gitu ya, tokonya tutup, nggak perlu khawatir, nggak perlu pergi jauh-jauh, karena di deretan situ, di sebelahnya, di belakangnya, di depannya masih ada toko yang sama, masih ada toko baju juga ya, masih ada toko sejenis yang kita inginkan di daerah itu. Nah itu tentu saja sangat memudahkan ya, sangat membantu pembeli, karena mereka nggak perlu lagi terus kemudian jauh-jauh gitu ya, bayar parkir lagi nanti di sana misalnya gitu untuk mencari toko lain yang sejenis. Nah artinya teman-teman, menurut metode ini ya, menurut cara ini, berdagang berdekatan satu sama lain itu lebih menarik banyak pembeli. Jadi ya, ibarat kumpulan bunga itu lebih menarik banyak kumbang-kumbang atau tawon-tawon untuk datang gitu, daripada hanya satu kuntum bunga gitu ya. Nah ini dampaknya tentu saja otomatis meningkatkan penjualan di tempat itu juga teman-teman. Jadi dagang sendirian dengan dagang rame-rame itu mengundang lebih banyak pembeli yang dagang rame-rame, otomatis omsetnya juga lebih banyak ketika datang rame-rame teman-teman. Kelebihan yang ketiga adalah lebih mudah mendapatkan supplier. Kalau teman-teman sering tanya ini gimana caranya biar warungnya, tokonya cepat didatengin sales, cepat dapat supplier, nggak capek belanja ke agen bolak-balik terus. Nah ini salah satu cara teman-teman, dagangnya itu di tempat yang berkelompok. Jadi kalau sudah jadi kompleks pertokoan begitu, sales ini nggak usah dicari, udah datang sendiri teman-teman. Karena ini sangat menarik bagi mereka ya. Mereka sekali berkunjung itu udah dapat beberapa toko karena ada di lokasi yang sama. Jadi kita udah nggak perlu cari-cari, nanti salesnya datang sendiri. Kalau kita order barangnya datang sendiri, waktu kita mau bayar, tagihannya juga datang sendiri. Nah ini memudahkan kita sebagai pedagang teman-teman. Kelebihan yang keempat, tuh, udah banyak kan kelebihannya, udah 4. Jadi yang keempat adalah bikin lokasinya jadi auto strategis. Jadi saya pernah juga di Surabaya dulu
ada satu lapangan yang kalau siang itu panas, isinya ya lapangan hanya rumput gitu, sepi, kemudian akses jalan ke situ juga nggak terlalu baik teman-teman. Dan kalau malam jalan ke situ itu sebenarnya nggak terlalu terang, masih agak gelap. Tapi kalau malam itu di situ ada banyak pedagang-pedagang macam-macam sih di situ jualan, ada mainan anak, ada makanan, ada sekedar kacang goreng, ada jual dompet dan sebagainya. Jadi seperti pasar malam gitu, dan itu sangat menarik orang-orang baik di sekitar maupun di radius yang agak luas teman-teman. Jadi banyak orang datang ke situ. Jadi lokasi yang tadinya sepi, gelap menjadi lokasi yang ramai dan strategis, dan pedagang di situ juga rata-rata laku semua teman-teman. Yang kelima, ini yang terakhir, cukup banyak ya teman-teman ya, ternyata keunggulannya ada 5. Itu adalah tidak adanya pemimpin pasar yang dominan. Artinya itu hampir tidak ada pedagang yang satu ramai sekali kemudian di dekatnya akan sepi sekali. Itu jarang sekali ditemui. Intinya bagi-bagi rezeki teman-teman. Jadi kalau yang lain ramai, pasti sekitarnya ketularan ramai. Tapi kalau dilalai gitu ya, kebetulan pas sepi misalnya karena hujan atau apa ya, merasakan sepi semua. Jadi susah senang nggak sendirian teman-teman. Kalau ramai kita kebagian ramainya, orang lain kebagian ramainya, pedagang lain juga kebagian ramainya. Tapi kalau sepi juga kita nggak sendiri. Dan berjualan di satu kompleks gitu ya, itu juga membuat kita bisa saling tukar barang atau saling pinjam barang. Biasanya seperti di pasar atau di warung, di toko juga kadang ada seperti itu ya. Jadi kalau toko sebelah barang A sedang kosong dan dia di sana ada orang mau beli, dia bisa ambil ke toko sebelahnya dulu, pinjam barang dulu, besok diganti kalau ada barang, atau nanti dibayar dengan harga teman gitu ya. Tapi si toko A ini bisa jual ke konsumen dengan harga umum, harga konsumen, seperti itu. Ya demikian teman-teman, semoga setelah menonton video ini kita jadi tahu ya, nggak perlu khawatir banget kalau misal jualan itu berdekatan dengan pedagang lain. Justru banyak keunggulannya, ternyata banyak manfaatnya juga teman-teman, dan juga banyak peluangnya.